kami mengucap syukur. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, setiap hari Tuhan, bahkan setiap pagi Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Karena kami Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan dan Engkau mau bertahta Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam Engkau bertahta, Engkau Tuhan mencurahkan dari tempat yang maha tinggi akan semua yang Engkau butuhkan untuk semua yang kami butuhkan. Karena Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan setiap hari di dalam hidup ini. Khususnya damai sejahtera-Mu Tuhan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Hanya daripada-Mu, damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang dibutuhkan oleh setiap kami. Sungguh Tuhan kami menyatakannya di hadapan-Mu. Karena hadirat-Mu menguasai kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau share tentang damai sejahtera dan saya bersyukur sekali kalau kita semua tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan. Ya. Yesus juga kita tahu dia namanya Immanuel. Selain itu dia juga juru damai kita, pendamai kita. Bahkan sampai sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa terus bersyafaat untuk kita dan memberikan kepada kita kuasa untuk kita menjadi hamba-hamba yang mendamaikan akan segala yang kita lihat tidak beres dalam hidup kita. Nah, kita tahu Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang turun dari atas ya. Bukan yang dari bumi tapi dari atas ya. Ya, kalau dari atas itu mengatasi segala sesuatu dan kita harus ingat yang mengatasi segala sesuatu dia memberikan, mengalirkan segala yang ada di tempat yang maha tinggi dialirkan kepada kita dan kita bersyukur sekali karena ketika Tuhan Yesus datang dia berkata damai sejahtera itu ada pada kita ya ketika Yesus Yesus turun ke dunia sebagai manusia, malaikat memberitahukan kan, nah, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera. Nah, karena Yesus itu pendamai kita, dia datang dari tempat yang maha tinggi. Kita tahu kalau kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan, itu karena menyembuhkan segala luka hati dan jiwa kita. Tidak ada satupun, walaupun ahli apa ya namanya, ahli jiwa tuh ya namanya itu ya yang suka psikolog itu psikiater gitu ya tidak bisa menyembuhkan secara sempurna tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu menyembuhkan secara sempurna. Luar biasa sekali karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu memberikan ketenangan di hati, di jiwa kita, pikiran kita, di perasaan kita. Semua damai sejahtera itu luar biasa, sangat-sangat dibutuhkan ya. Nah, kita tahu anak Tuhan butuh damai sejahtera, apalagi yang namanya pasukan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya baru-baru belajar gitu ya, dikatakan begini, siapa yang punya konflik batin tidak boleh ikut doa peperangan. Waduh, apa itu konflik batin? Konflik sih ngerti saya, tapi kalau konflik batin itu kan mencakup luas ya. Nah, salah satunya itu ketika enggak sejahtera ya, ketika tidak ada dalam sejahtera Tuhan. Yuk kita lihat dari Yohanes 14 ayat 27 dulu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tahu banyak orang dan kita juga gitu ya seringkali gelisah dan gentar
Ingat ya, jendela kita, mata, telinga ini perlu dijaga. Nah, damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita harus damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan damai sejahtera yang dari dunia. Saya ingat seperti ini, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya hadir dalam suatu doa pelepasan. Doa pelepasan, ada seorang yang didoakan pelepasan dan dia manifest. Ketika dia manifest itu, dia itu ditanya sama hamba Tuhan yang layaninya, kamu lihat apa? Saya lihat cahaya, katanya ya. Cahaya besar sekali, katanya. Mendatangin saya, katanya. Mendatangin saya. Terus kata hamba Tuhan, ya saya diam, terus cahaya itu masuk ke dalam saya aja gitu. Lalu saya lihat tubuh saya, katanya. Tubuh saya kotor sekali, kata saya, menjijikkan, kata dia. Dia bisa lihat tubuhnya gitu. Terus rasanya kamu gimana? Saya punya rasa sesuatu di dalam perasaan saya, enak sekali, kata. Enak sekali, belum pernah. Itu dia katakan seperti itu ya. Enaknya gimana? Ya enak lah, tenang, ya nggak bisa diomong, katanya. Senang ya, nggak bisa diomong, kata dia. Jadi tidak terkatakan gitu ya. Terus hamba Tuhan itu tanya, kalau saya tukar sama uang, dia sebutkan jumlah uangnya sekian, mau nggak? Nggak mau. Kalau saya tukar lebih banyak lagi uangnya, dia bilang tidak mau. Karena yang dia dapatkan itu lebih daripada uang senilai apapun. Nah, saya pikir apa itu? Oh, damai sejahtera. Damai sejahtera itu dibutuhkan oleh dunia. Apalagi saat-saat ini sangat butuh damai sejahtera Tuhan. Dan kita tahu bahwa dunia tidak memiliki damai sejahtera. Karena di dunia ini banyak orang yang berseteru, banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Bahkan bukan orang, pihak-pihak. Kita lihat di negara kita, banyak dari kubu A, kubu B itu berseteru dan mementingkan kelompoknya sendiri. Jangan jauh-jauh, gereja juga kadang-kadang seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan menghendaki damai sejahtera. Maka Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera yang dibutuhkan dunia. Yesus nangisi Yerusalem. Waktu lihat kota Yerusalem, Yesus bilang, menangisi dan dia berkata, kalau saja kamu tahu apa yang kamu butuhkan untuk damai sejahteramu. Dikatakan seperti itu. Yesus, Jehovah Shalom. Kita lihat lagi ya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita kepengen damai sejahtera itu ada terus dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup tuh paling enak tuh tenang, paling enak tentram. Bagi saya sedari kecil itu selalu pengennya tenang, tentram itu tuh. Saya dekat orang tua tuh saya senang, saudara. Tenang, tentram, dan saya percaya sama papi saya. Papi saya ngomong apa be, saya percaya pokoknya sih, nggak mikirin apa-apa gitu ya. Tenang, tentram, enak sekali kalau hidup ada di dekat orang tua gitu ya. Ya itulah dekat orang tua ya, namanya juga orang tua. Semua pasti suka dekat sama orang tua, itu segala-galanya. Sayangi orang tua yang masih ada ya. Nah, terus kebenaran itu selama-lamanya. Nah sekarang apa itu kebenaran? Kita tahu Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dan Yesus itulah kebenaran. Dunia perlu Yesus. Dunia perlu kebenaran. Karena cuma kebenaran, firman hidup yang turun sebagai manusia. Firman yang diberikan kepada kita. Itu
adalah kebenaran. Dan kalau kita tahu kebenaran, mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita dari segala kegelisahan, dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran. Oleh karenanya tiap anak Tuhan kan ketika dalam menghadapi masalah, masuk dalam doa, berdoa, minta rema, mendengar firman, cari rema Tuhan, dan pegang itu memerdekakan kita. Sungguh sangat memerdekakan kita. Sekarang kalau kita lihat di Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa, Tuhan bilang, tapi syaratnya memperhatikan perintah-perintahku. Seringkali kita memperhatikan perintah saat ini, nanti setelah udah berapa hari kelalen gitu ya. Nah itu tidak boleh terjadi. Kalau kita melakukan, kita akan senantiasa ingat perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melakukan, kalau kita disentil Tuhan, kita juga akan ingat, iya ya dulu tuh saya disentil Tuhan gara-gara ini gitu ya. Ingat gitu ya. Kau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya pernah ngalamin begini saudara. Saya lihat laut, saya punya sahabat saya sudah almarhum, sahabat saya itu senang laut. Jadi mau tidak mau saya belajar, dia senang laut, saya juga senang laut gitu ya. Saya duduk di pantai saya lihat gelombang laut tidak pernah berhenti benar. Ketika saya stres, ketika saya depresi, saya ke laut, bukan buat jebur ke laut, bukan. Tapi saya ini ngelihat laut, Tuhan betapa luasnya gitu tuh. Air laut tuh begitu luas, saya membayangkan kasih Tuhan tuh luar biasa. Tapi saya juga mengingat damai sejahtera Tuhan itu seperti itu. Gelombangnya dari tinggi ya, jangan ngarepin tsunami ya. Gelombang dari tinggi pelan-pelan sampai kecil seret gitu. Nah, sungai. Nah, sungai itu kita biasanya ngomong kali. Kalau keluarga saya itu senangnya yang alam gitu tuh. Adik saya bilang gini, saya senang katanya kalau saya pergi ke desa, ke kampung gitu ya, saya duduk, saya dengar gemerciknya air sungai mengalir kata dia. Saya tahu itu damai sejahtera yang dibutuhkan, karena kita memang membutuhkan damai sejahtera itu. Nah, kita harus tahu bahwa kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, dan cuma jangan sekedar memperhatikan. Ada istilah ya, peraturan dibuat untuk, tahu sendiri kan, untuk apa gitu ya. Tapi kita enggak. Peraturan dibuat untuk dilakukan. Perintah-perintah Tuhan diberikan untuk kita lakukan. Supaya kita punya damai sejahtera. Terus karena kita tahu ya, kalau saya yang pertama saya bilang bahwa damai sejahtera itu senjata kita. Kalau kita doa peperangan, kita punya damai sejahtera, kita nih bisa melakukan. Kalau kita lagi itu kelap hilang gitu tuh, bahaya karena tenung nantinya ya. Nah, Allah damai sejahtera itu kalau Tuhan menjadi damai sejahtera kita tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Maka ada damai sejahtera Tuhan itu seperti membentengi kita, benteng perlindungan bagi kita ya, sehingga kuasa musuh atas situasi yang kita hadapi tidak bisa melakukannya dalam kita. Bayangin kalau ada orang marah nih, ngoceh, ramai gitu ya. Kita masuk di situ, kita tidak akan bisa terpancing emosi kita nih, kita tidak akan bisa terpancing. Kalau kita punya damai sejahtera, tidak bakal terpancing apapun dia ngomong, kita tidak akan terpancing membalas. Saya ingat kalau ada yang bilang begini, kalau orang kan gini, orang lagi marah, ini api nih. Nah, terus yang mendengarnya marah lagi, jadi kayak nyiram bensin. Nah, istilah bahasa Cirebon, gentong sauran.
gentong sauran, apa balas-balasan gitu, nggak kelar-kelar ya. Tapi kalau punya damai sejahtera, kita bisa mengatasi itu semua ya. Nah, kita harus menyadari yang sering dicuri oleh si jahat, yang sering dicuri oleh iblis itu damai sejahtera kita. Damai sejahtera, kita dengar apa, kita lihat apa, iblis tahu, kita mulai gemeter, damai sejahteranya dicuri, langsung jadi takut. Kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, kalau kita enggak sadar, maka mulai kita nih hilang, kesabarannya hilang, kasihnya hilang. Seperti itu, penguasaan dirinya juga hilang. Seperti orang marah dibalas lagi. Kita hilang damai sejahteranya, langsung balas. Nah, terus jadi cekcok, jadi ribut gitu ya. Nah, itu mulai penguasaan dirinya enggak ada lagi. Karena damai sejahtera itu kita tahu adalah buah roh ya. Damai sejahtera itu salah satu buah roh. Buah roh yang satu hilang itu membuktikan kita tidak lagi ada di dalam Kristus. Begitu hilang, tidak ada lagi di dalam Kristus kalau buah rohnya kita hilang. Saya nggak akan bahas tentang buah roh. Mazmur 46 ayat 10 sampai 11. Nah, yang diamlah. Ayat berapa tuh? Yang diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub ya. Diamlah, diam dan ketahuilah. Kita harus senantiasa ingat bahwa di dalam kita tinggal tenang, di dalam kita diam, kita bisa berdoa. Kalau kita mulutnya ngoceh, kita nggak bisa tenang, nggak bisa dengar suara. Suara apa? Seperti ada artikel tentang mencari apa gitu tuh di satu ruangan. Jadi harus ruangannya sepi semua baru bisa tahu. Oh ada di mana gitu. Barang yang dicari itu ada di mana. Jam kalau nggak salah sih, saya lupa dah itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita harus senantiasa percaya apa kata Mazmur ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yesus itu Allah kita. Yesus itu Allah kita. Terus harus diingat ya. Yesus ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Jadi seluruh dunia meninggikan Yesus. Ditinggikan di bumi. Jadi Yesus itu mempunyai kedaulatan tertinggi. Yesus itu punya otoritas. Dia pegang kendali atas bangsa-bangsa. Dia pegang kendali atas seluruh alam semesta. Surga, bumi, dan di bawah bumi, bahkan di dalam lautan. Itu Yesus berpegang kendali. Yesus berdaulat. Nah, kita harus senantiasa ingat supaya kita nih tenang, ia percaya. Seperti saya nih. Seperti saya percaya sama papi saya. Saya kemana saja? Saya sih percayalah pokoknya ada papi tenang, ada papi tenang. Nah, kita nih harus punya seperti itu kepada Bapa kita yang di surga, kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Jadi tenang, oh iya ya ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Walaupun kadang-kadang mulai deg-degan, tapi kita cepat ingat Yesus yang ditinggikan. Yesus itu Alfa Omega, dia yang awal, dia yang akan mengakhiri segala sesuatu. Ya. Dunia saat ini kita tahu sedang mengalami konflik dan membutuhkan solusi. Solusi harusnya datang dari gereja Tuhan. Solusi harusnya datang dari kita yang punya damai sejahtera. Gereja Tuhan itu harus menjadi solusi bagi dunia. Sebenarnya bukan gereja Tuhan, gereja Tuhan. Saya merindukan anak-anak Tuhan tuh dinyatakan gitu ya, melalui gerejanya gitu tuh. Yuk saudara harus semangat di akhir zaman ini, kejar-kejaran dengan waktu, kejar dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Harusnya dari gereja Tuhan. Nah, gereja yang harus dicari oleh dunia. Kenapa? Karena di gereja huruf besar ya,
ada anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu mewakili Jehovah Shalom, mewakili Yesus sang pendamai itu, Raja damai itu. Dan anak Allah itu harus bisa menyelesaikan masalah. Maka ada firman ngomong gini, terkutuklah orang yang mencari nasihat dari orang yang tidak percaya. Jadi berarti Tuhan ngomong, kalau orang percaya harus bisa memberikan solusi, harus bisa memberikan pemecahan dari masalah. Tergantung orang itu dikasih solusi mau dilakukan atau tidak, tapi diberikan solusi dari orang percaya ya. Nah, pengetahuan bahwa Yesus itu raja segala raja, penguasa dan yang memegang otoritas merupakan sumber damai sejahtera. Jadi kita selalu ingat sumber damai sejahtera itu seperti yang Yesus mau berikan. Kita tahu sumbernya cuma satu, Yesus ya. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita teguh percaya bahwa Yesus berdaulat atas segala sesuatu dan punya otoritas dan pegang kendali, maka kita dijagai dengan damai sejahtera. Karena damai sejahteranya itu merupakan perisai dan perlindungan bagi kita. Sebab kepadamulah ia percaya. Terus Efesus 1 ayat 18 sampai 21 ayat terakhir ya. Jadi kan kalau kita nih, kalau di Roma 8 ayat 28 kan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekarang segala sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Nah terus kita ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Gak enak pun pasti mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Yesus yang kita percayai adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang menyertai kita, dia mengawal, menyertai kita. Dia yang akhir, dia yang akan memberikan solusi buat kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi jangan sampai kita ini dirampas damai sejahteranya, dicuri damai sejahtera kita karena kita takut. Tapi kalau kita ingat mendatangkan kebaikan, pasti kita dijagai dengan damai sejahtera yang dari Tuhan ya. Terus ini yang Efesus 1 18 sampai 21 ya. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Terus 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang sesuai dengan kekuatan kuasanya 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tuh luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita itu luar biasa ya. Dia menjadikan mata hati kita terang. Sebab apa? Mata hati kita kalau tidak lagi dalam gelisah berarti buta, tidak bisa ngelihat. Tapi kalau kita minta dari Tuhan, terangi mata hatiku, jadi kita mulai bisa lihat. Nah, bisa lihat apa? Bisa lihat bahwa saya punya pengharapan. Saya punya pengharapan. Terus dikatakan juga betapa hebat kuasanya bagi saya yang percaya, ya, percaya syaratnya ya, sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Ya, kita tahu Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus duduk di sebelah kanan di surga, kanan Bapa di surga. Jauh lebih tinggi, saya suka ini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala pemerintah di seluruh dunia ini juga pemerintahan yang di angkasa. Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di udara,
penguasa-penguasa di udara, kekuasaan di udara, penghulu-penghulunya, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tiap-tiap nama yang dapat disebut itu Yesus lebih tinggi. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi yang luar biasa nama Yesus yang harus kita ingat. Kita harus pegang Yesus, nama Yesus segala-galanya bagi kita. Itu aja yang saya bisa bagikan. Karena kita tahu kota benteng kita ialah Allah Yakub, Yesus, Jehovah Shalom kita. Amin.